Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi dalam tutorial 3ds Max. Untuk tutorial berikutnya kita akan sedikit mengulang tutorial yang pertama dan beberapa materi tambahan di tutorial yang kedua kali ini. Oke, langsung saja. Untuk mengingat, yang pertama adalah untuk menentukan unit setup. Klik Customize, Unit Setup, kemudian klik Sistem Unit Setupnya. Kita bisa memilih di sini satuan apa atau unit apa yang kita pakai cm, kemudian klik OK, metriknya juga kita pastikan dalam cm, kemudian OK, seperti ini. Kemudian kita untuk tutorial kali ini kita coba pakai teapot ya, kita bikin objeknya seperti ini ya. Oke, dengan select and move kita pastikan teapot tersebut berada pada titik tengah ordinat. Oke, setiap objek yang kita bentuk mempunyai pivot atau titik tengah ordinat, dan pada teapot yang kita buat ini kita pastikan bahwa ordinatnya berada pada titik 0x, 0y, dan 0z. Oke, untuk viewport seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita bisa ubah jadi bentuk smooth and highlight dengan mengklik menekan F3 pada keyboard seperti ini ya. Kemudian dengan move juga kita bisa gerakkan. Oke, selanjutnya saja kita coba gerakan objek tersebut 20 cm terhadap sumbu X seperti ini. Kemudian digerakkan lagi 20 cm terhadap sumbu Y seperti itu. Oke, kita kembalikan pada titik 0. Ya, begitu juga dengan rotate, yang dimana move tadi berbicara soal unit atau jarak. Kalau seandainya rotate, ini kita berbicara soal berapa derajat objek tersebut dirotasikan. Contohnya saja kita bisa masukkan di sini 45 derajat. Objek tersebut dirotasikan 45 derajat terhadap sumbu X. Kemudian kita masukkan, oke, kita ubah ini jadi 0 seperti ini. Untuk Y-nya kita coba rotasikan 45 derajat. Maka di sini tambah jelas front bahwa objek tersebut dirotasikan sebesar 40 derajat terhadap sumbu Y. Seperti itu. Tampak pada masing-masing viewport. Oke. Kita kembalikan dulu. Kita pastikan bahwa objek kembali ke titik 0. Untuk select and scale, contohnya saja, kalau seandainya kita masukkan nilainya 50, nah, objek tersebut akan diperkecil dengan skala 50%. 200. Objek tersebut akan mempunyai skala 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Oke, kita kembalikan 100%. Ya, seperti ini. Ya, kemudian untuk tambahan, untuk tampilan, kita bisa ubah-ubah. Kita bisa klik bagian, contoh saja kita masuk pada viewport yang tampak depan. Kita bisa ubah dan mengklik
bagian ini, bagian frontnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan: left, front, bottom, orthogonal, orthographic, perspektif, top. Contohnya saja, kalau kita klik bottom, maka akan berubah tampilannya tampak dari bawah. Atau kita bisa hanya shortcutnya. Contohnya saja, kalau seandainya kita menginginkan tampak dari front, tampak dari depan, kita hanya bisa menekan F pada keyboard, kembali ke tampak front, bottom, top, dan seterusnya. Seperti itu. Begitu juga dengan highlight tampilannya, bisa kita ubah jadi wireframe kembali, or flat, dua dimensi, or edge face. Jadi flat plus edge face. Kita ubah lagi menjadi smooth. Nah, gimana edge face ini selain tampilan smooth juga tampak kerangka-kerangka yang membentuk bangunan tersebut. Oke, kita kembalikan lagi tampilannya seperti semula. Oke, itu tambahan untuk materi pada tutorial pertama. Kemudian untuk tutorial yang kedua ini, kita akan membicarakan apa yang kita sebut sebagai navigasi. Navigasi viewport. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu maximize viewport toggle. Bila kita mengklik ini, maka tampilannya adalah tampilan maximize. Oke, kita kembalikan lagi ya. Kita klik, ke tampilannya akan tampilan maximize. Kemudian yang kedua adalah orbit. Pada orbit kita bisa memutar tampilan atau viewport mengelilingi objek tersebut. Disarankan saat kita memutar, kita berada pada bagian dalam lingkaran ini. Jika seandainya kita memutar di luar lingkaran, kita hanya memutar posisinya akan maka bolak-balik seperti ini. Tapi berbeda dengan posisi di dalam. Kita bisa memutarnya dengan baik, sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pan view. Kita bisa menggesernya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Sama dengan fungsi shortcut tadi yang kita bicarakan pada tutorial yang pertama, kita bisa menekan scroll pada keyboard. Fungsinya sama, yaitu pan, menggerakkan ke kiri, kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Kemudian zoom extend. Nah, fungsi zoom extend itu memastikan bahwa tampilan berada pada zoom maksimal. Contohnya saja gini, kalau misalnya kita kehilangan objek, agak kesulitan menemukan objek, kita bisa menekan zoom extend, maka objek berada pada tampilan zoom. Kemudian ini zoom, kita bisa menekan klik kiri, kemudian menggesernya ke depan dan ke belakang. Di sini zoomnya akan tampak lebih halus. Seperti itu. Oke. Demikian untuk tutorial yang kedua mengenai beberapa tombol yang kita gunakan pada navigasi viewport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.